Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, kita telah membuat pilihan terbaik sekali lagi pada siang hari yang berbahagia ini. Pilihan terbaiknya yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah dan di masjid. Sungguh ini merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang ada di hadapan kita. Semoga memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik pula di sepanjang hidup kita. Dan semoga inspirasi ini kita sebarluaskan kepada putra-putri, anak, cucu, dan keturunan kita, kerabat, sahabat, dan anggota keluarga, serta seluruh orang-orang yang berada di bawah pengaruh dan kewenangan kita. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia selama 3 tahun, dan kemudian beliau berdakwah secara terbuka setelah 3 tahun beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Dakwah terbuka dimulai kepada anggota keluarga dekat beliau, dan ini mendapatkan penolakan yang sangat berat dari anggota keluarganya sendiri. Namun Nabi Muhammad telah berketetapan hati untuk pantang mundur, karena ini adalah perintah Allah. Lebih-lebih lagi setelah turunnya ayat Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Tetapkan, teguhkan hatimu, lakukan apa yang diperintahkan, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh beliau mendapatkan perlawanan, perbantahan dari masyarakat Arab di Mekah, masyarakat Quraisy di Mekah, mulai dari anggota keluarganya maupun masyarakat luas lainnya. Orang-orang yang telah memeluk agama Islam mendapatkan intimidasi, mendapatkan perlakuan yang tak sewajarnya, sering dizalimi, disakiti, dianiaya, dikecam, diboikot dan sebagainya. Tetapi sekali lagi beliau tetap berketetapan hati. Di musim haji, Abu Jahal, Abu Lahab tiada henti-hentinya menemui para jamaah haji untuk mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai seorang penyihir, Muhammad itu sebagai seorang penyair. Jangan terpengaruh dengan Muhammad seandainya ia membacakan syair-syairnya kepada kalian. Para jemaah haji yang datang ke Mekah waktu itu kadang-kadang termotivasi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, untuk melihat, menyimak syair-syair yang dibacakannya itu. Tak sedikit di antara mereka menjadi pemeluk agama Islam karena mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran serta penjelasan yang lebih logis, yang lebih masuk akal dibandingkan agama dan keyakinan yang dianut sebelumnya. Maka kebencian orang Arab semakin memuncak. Tibalah suatu hari Abu Jahal membawa seorang pemuda kepada Abu Talib. Pemuda ini anak dari Walid bin Al-Mughirah, pemuda yang tampan, yang juga sangat cerdas, anak orang kaya. Segala-galanya dimiliki oleh pemuda ini. Dia minta tukar dengan Abu Talib agar Abu Talib menyerahkan Muhammad kepada Abu Jahal dan kawan-kawan, dan mereka menyerahkan pemuda ini kepada Abu Talib. Ketika ditanya oleh Abu Talib, untuk apa ini? Berikan anakmu.
kepada kami, ambillah anak ini yang cerdas, yang masih bersih hatinya, yang masih lurus pikirannya. Serahkan anakmu yang gila itu, kami akan bunuh dia. Apa jawab Abu Talib? Sungguh licik kalian. Anak kalian suruh saya, kalian menyuruh saya memelihara anak kalian, sedangkan anak saya mau kalian bunuh. Abu Talib tidak mau menyerahkan, sambil bersumpah demi jiwa dan raganya, sepanjang hidup dan matinya dia akan melindungi Muhammad, anak ataupun keponakannya tersebut. Baik berbahagia, berkali-kali orang Arab mempengaruhi Abu Talib untuk melarang Muhammad menyampaikan dakwahnya, tetapi Abu Talib juga tak bergeming. Berkali-kali mereka membujuk, merayu Abu Talib supaya Muhammad menghentikan dakwahnya. Kalau Muhammad perlu kedudukan, maka mereka siap mengangkatnya sebagai pimpinan kota Mekah. Kalau ingin harta, Muhammad akan diberikan ratusan ekor unta. Kalau ingin perempuan juga akan disediakan oleh mereka. Ketika ucapan ini didengar oleh Nabi Muhammad pun mengatakan kepada Abu Talib, wahai pamanku, seandainya mereka ambil matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah yang benar ini, niscaya tak akan pernah kuhentikan. Ini artinya ketetapan hati. Hal yang seperti ini juga berlaku pada sahabat-sahabat yang lain. Walaupun mereka disiksa, dianiaya, tetapi masyarakat Arab pantang sekali melakukan pertumpahan darah. Abu Bakar disiksa oleh anggota keluarga dan kerabatnya, tetapi mereka tidak berani menimbulkan atau melakukan sesuatu yang dapat menumpahkan darah Abu Bakar. Begitu pula dengan Utsman, pernah dijemur oleh orang tuanya sendiri di tengah terik matahari, pernah diikat di sebatang kurma, tetapi tidak berani dilukai hingga menumpahkan darah. Nabi Muhammad berkali-kali diletakkan kotoran unta, bahkan usus sapi, usus binatang, usus kambing pada saat menunaikan salat. Diabadikan di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, di antaranya. Tetapi mereka tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, dan Nabi Muhammad bersama para sahabat tetap melanjutkan dakwahnya. Yang sangat memprihatinkan waktu itu adalah nasib yang dialami oleh para budak. Budak ini adalah orang yang tak merdeka. Kemerdekaan mereka berada di tangan tuan-tuan mereka. Maka para budak ini disiksa habis-habisan oleh pemiliknya seandainya budak memeluk agama Islam dan pemiliknya belum beragama Islam. Tersebutlah kisah yang pertama sekali di kalangan budak yang masuk Islam dan langsung mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Yang menyiksanya adalah Abu Jahal. Budak ini milik Abu Huzaifah, bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir masuk Islam dan mengajak kedua orang tuanya juga masuk Islam. Ammar disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan atas restu yang diberikan oleh pemiliknya, yaitu Abu Huzaifah. Tak hanya Ammar yang disiksa, orang tuanya yang bernama Yasir juga dibunuh di depan mata Ammar. Kemudian ibunya yang bernama Sumayyah juga dibunuh secara keji dan kejam di hadapan Ammar. Saat itu Ammar menjadi goncang. Saat itu Ammar menjadi sangat galau, sampai-sampai ketika disuruh sebut Lata dan Uzza, Ammar pun menyebutkannya. Tapi nanti setelah itu Ammar bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan bahwa dia tak tahan melihat ibunya disiksa, ayahnya disiksa. Seandainya dirinya yang disiksa, mereka suruh sebut kembali Lata dan Uzza, saya tidak akan terpengaruh. Tetapi ketika melihat ibu saya disiksa, saya tak sampai hati membiarkannya. Kata Rasulullah, engkau imanmu masih selamat, engkau tidak melakukan kejahatan dan kesalahan di sana, karena engkau berada dalam keadaan dipaksa.